Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiatun Aziah dengan NIM 23060210029 dari kelas 3A. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah biologi umum yang diampu oleh Ibu Feni Widianti MPD. Saya di sini akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi organ pada manusia dan tumbuhan. Topik yang akan kita pelajari yang pertama yaitu struktur dan fungsi organ pada manusia, yang kedua yaitu struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Yang pertama, struktur dan fungsi organ pada manusia. Yang pertama yaitu sistem gerak. Sistem gerak pada manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu alat gerak pasif yang terdiri dari kerangka dan tulang. Yang kedua yaitu alat gerak aktif yang terdiri dari berupa yang terdiri dari otot. Fungsi alat gerak yaitu untuk bisa berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan sebagainya. Hal ini berguna untuk mencari makan dan bertahan hidup. Yang kedua yaitu sistem sirkulasi pada manusia. Sistem sirkulasi pada manusia umumnya berperan mengedarkan darah ke seluruh tubuh, sekaligus membawa oksigen dan zat gizi ke semua jaringan tubuh serta mengangkut semua zat buangan. Berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, dan hormon ke seluruh tubuh dan melepaskan limbah metabolik. Pada sistem sirkulasi ini biasanya terjadi di dalam jantung, seperti pada gambar, yaitu cara peredaran darah dari bilik kanan untuk menyebarkan oksigen dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia ini mulai dari mulut sampai anus yang terdiri dari mulut, lanjut ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sistem pencernaan pada manusia ini berfungsi untuk menerima makanan, mencerna menjadi zat gizi dan energi, menyerap zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses dari tubuh. Yang keempat yaitu sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan atau respirasi ini terjadi pada paru-paru, yaitu urutannya dari organ hidung ke faring, ke laring, terus ke trakea, bronkus, dan ke paru-paru. Dan di paru-paru ini ada alveolus yang bertugas untuk mengikat oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida kembali ke organ hidung. Yang kelima yaitu sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem yang bertugas mengolah zat dan racun berbahaya dari tubuh untuk dikeluarkan dalam tubuh. Sistem ekskresi pada manusia itu ada 4. Yang pertama yaitu ginjal yang berfungsi untuk mengeluarkan urin. Yang kedua paru-paru yang berfungsi untuk mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Yang ketiga yaitu hati yang berfungsi mengeluarkan amonia. Dan yang keempat yaitu kulit yang berfungsi untuk mengeluarkan keringat. Untuk yang keenam yaitu sistem reproduksi pada manusia yang dibagi menjadi 2, laki-laki dan perempuan. Dan strukturnya sudah ada di dalam gambar. Lalu sistem reproduksi ini berfungsi untuk alat perkembangbiakan atau meneruskan keturunan. Untuk yang ketujuh yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang terdiri atas kelenjar-kelenjar. Kelenjar endokrin terdiri atas kelompok sel sekresi yang dikelilingi oleh jaringan kapiler yang membantu difusi hormon dari sel sekresi ke aliran darah. Yang kedelapan yaitu sistem saraf. Sistem saraf adalah pusat kontrol tubuh, pengaturan dan jaringan komunikasi. Sistem saraf menjadi 3 kategori fungsi. Yang pertama yaitu fungsi sensorik, fungsi integritas, dan fungsi motorik. Yang terakhir pada struktur dan fungsi organ pada manusia yaitu sistem limfatik. Sistem limfatik atau peredaran getah bening merupakan sistem sirkulasi selain peredaran darah. Sistem limfatik juga merupakan bagian dari sistem kekebalan yang menjaga keseimbangan cairan, berperan dalam menyerap lemak dan nutrisi yang larut dalam lemak.
Sistem limfatik terdiri dari pembuluh getah bening, saluran, kelenjar getah bening, dan jaringan lain. Sistem limfatik juga berfungsi menjaga keseimbangan cairan antara darah dengan jaringan lainnya. Untuk yang kedua yaitu struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Yang pertama yaitu akar. Akar adalah alat untuk menyerap atau alat yang berada di bawah tanah. Akar terdiri dari epidermis, xilem, floem, dan apikal meristem. Fungsi dari akar yang pertama yaitu untuk melekatkan tumbuhan pada media atau tanah, menyerap garam, mineral, dan air melalui bulu-bulu akar. Terus juga ada yang sebagai pernapasan. Untuk yang kedua yaitu batang. Batang dibagi menjadi dua, yaitu ada batang dikotil dan monokotil. Perbedaannya pada letak xilem dan floemnya. Untuk fungsi akar sendiri yaitu mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, terus jalannya pengangkutan air dan zat makanan dari bawah ke tanah, dan jalan pengangkutan hasil-hasil asimilisasi dari atas ke bawah. Terus yang terakhir yaitu menjadi tempat penimbunan zat-zat makanan cadangan. Yang ketiga yaitu daun. Daun adalah tempat untuk memasak atau tempat untuk berbagai hal. Contoh ya fungsi daun yaitu pengambilan zat-zat makanan resorpsi, terutama yang berupa zat gas atau karbon dioksida. Yang selanjutnya itu pengolahan zat-zat makanan, lalu penguapan air serta pernapasan. Pada struktur daun ada stomata, epidermis, dan pastinya jaringan pengangkut xilem dan floem. Untuk selanjutnya yaitu bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Mengingat pentingnya bunga bagi tumbuhan pada bunga, terdapat sifat-sifat yang merupakan penyesuaian untuk melaksanakan tugas sebagai penghasil alat perkembangan yang sebaik-baiknya. Bunga terdiri dari mahkota, kepala sari, benang sari sebagai alat kelamin, kepala putih, tangkai putih, kelopak, dasar bunga, bakal biji, dan tangkai bunga. Namun ada juga beberapa bunga yang tidak sempurna seperti tidak memiliki kelopak atau bahkan tidak memiliki alat kelamin. Yang selanjutnya yaitu buah. Buah merupakan organ tumbuhan yang mengandung biji. Buah biasanya berkembang dari alat-alat pembiakan betina, tetapi seringkali bagian-bagian lain pada burung ikut dalam menyusun buah. Buah terdiri dari kulit, buah, daging buah, serta biji. Untuk yang terakhir yaitu biji. Biji merupakan alat perkembangbiakan yang utama karena biji mengandung calon tumbuhan baru atau lembaga. Dengan menghasilkan biji, tumbuhan dapat mempertahankan jenisnya dan dapat pula terpencar ke lain tempatnya. Biji terdiri dari 3 yaitu kulit biji, lalu inti biji, dan cambah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada banyak kesalahan, saya ucapkan mohon maaf serta terima kasih telah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.